لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa turaddu fihi maradatus sayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima. Alhamdulillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Sebelum kami mulai, mungkin kita mendoakan dulu salah satu saudara kita yang biasanya hadir di majelis Al-Ma'arij ini, yaitu Bapak Yuli ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menerima semua amalnya, dan beliau Allah Subhanahu wa taala panggil di bulan yang suci ini, semoga menjadi tanda beliau husnul khotimah. Semoga keluarganya juga diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk ikhlas menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan sebagai bulan maghfirah, Ramadan sebagai bulan penuh ampunan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu banyak. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan beribadah, mengambil spirit, mengambil kebaikan, melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan-bulan yang lain juga demikian, tetapi di bulan Ramadan kita harus lebih serius menghabiskan umur kita untuk beribadah, melakukan kebaikan. Karena memang itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga ketika kita habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sudah memenuhi fitrah tujuan kita diciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mencatat kita sebagai para pengikutnya yang tegar, senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pada bulan Ramadan juga setan-setan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, kita beribadah di malam tersebut, niscaya kebaikannya melebihi
kebaikan beribadah 1000 bulan. Inilah yang kita minta, yang kita cari, yaitu beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW di akhir hadis ini mengancam kita. Di dalam hadis riwayat An-Nasai ini Rasulullah mengancam kita, faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan dengan motivasi yang sedemikian besar dari Rasulullah, dengan nilai yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa baik di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak bisa baik di bulan Ramadan, maka di bulan lain dia tidak bisa baik. Siapa yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, hampir mustahil di bulan-bulan lain dia akan berpuasa sunnah. Siapa yang tidak menjaga sholat di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain bagaimana mungkin dia akan lebih menjaga sholatnya. Siapa yang di bulan diturunkannya Al-Quran, dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka bagaimana mungkin di bulan-bulan yang lain dia akan banyak membaca Al-Quran. Siapa yang tidak beribadah, tidak beramal, tidak berinfak di bulan Ramadan, bagaimana mungkin dia akan tersentuh beribadah di bulan yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memaknai bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh ampunan. Karena memang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, dan kebaikan itulah yang akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, hadis yang sering kita dengar, khususnya bapak-bapak yang sering pergi khutbah Jumat, yang pergi mendengarkan khutbah Jumat, biasanya mendengar hadis ini. Kata Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Salah satu yang menghapus dosa adalah berbuat baik, karena berbuat baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka di bulan Ramadan yang amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sehingga bulan Ramadan dikenal juga dengan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis, paling tidak ada 5 hadis yang berbicara langsung kenapa Ramadan itu disebut bulan maghfirah. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim ini, sholat 5 waktu, antara sholat maghrib ke sholat isya ke sholat subuh ke sholat zuhur ke sholat asar ke maghrib, ini adalah penghapus dosa-dosa. Maka jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan, melaksanakan salah satu rukun Islam, puasa di bulan Ramadan, tetapi kita tinggalkan rukun Islam yang lain, yaitu sholat. Walaupun secara hukum fikih Bapak Ibu sekalian, puasanya tetap sah, karena syarat berpuasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Itu syarat sahnya puasa. Nah, yang membatal puasa juga tidak termasuk di antara meninggalkan sholat. Tetapi menjadi hal yang lucu kalau kita melakukan salah satu rukun Islam, tetapi kita meninggalkan rukun Islam yang lain. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, yang menjaga salat, maka dia telah mengokohkan tiang agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia sesungguhnya telah menghancurkan agamanya. Intinya antara sholat yang kita lakukan ke sholat berikutnya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya manusia pasti tidak akan pernah
luput dari yang namanya salah dan dosa, baik itu disengaja ataupun yang tidak kita rasa. Banyak sekali rasanya setiap hari kita melakukan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan penghapus dosa itu, yaitu yang pertama salat 5 waktu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga salat diibaratkan orang yang memiliki rumah, di depan rumahnya itu ada sungai yang airnya bersih, airnya segar, kemudian tiap hari, tiap waktu sehari 5 kali dia mandi dari sungai di depan rumahnya. Setiap keluar dia mandi bersih. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, bertanya dengan penegasan, apakah mungkin dia memiliki kotoran di badannya kalau mandi 5 kali sehari, air di depan rumahnya mengalir yang bersih itu? Sahabat menjawab, tentu tidak Rasulullah. Begitu juga sholat, yukaffiru as-sayyi'at. Sholat itu menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana kasus tadi. Kalau ada yang belum dihapus dari sholat 5 waktu, mungkin sholat kita ada yang tidak khusyuk, ada yang bolong-bolong dan lain sebagainya, tidak serius, tidak khusyuk, ada yang tertinggal mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapus dosa lain, yaitu al-jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat ke-1 menuju salat Jumat berikutnya, penghapus dosa-dosa kita. Belum dihapus dosa kita di situ, maka Allah Subhanahu wa taala berikan alternatif lain, berikan tambahan lain, yaitu Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun. Ramadan yang kita lakukan saat ini insya Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita selama setahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ingin melihat bahwa kita sudah diampuni dosanya? Tentu kita tidak bisa, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi kalau melihat dari hadis Rasulullah SAW, rasa-rasanya kita bisa merasa, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-birru husnul huluk, kebaikan itu adalah kebaikan akhlak. Wal ismu, kata Rasulullah SAW, wal ismu mahaka nafsak wala turid an tadharu alaihi khairuka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu adalah husnul khuluq, wal ismu mahaka nafsak, dan dosa itu adalah yang membuat risau hati kalian, dan kalian tidak mau itu diketahui orang lain. Maka kalau kita selalu gelisah, kita selalu risau, kita selalu tidak tenang, bisa jadi ada dosa yang masih menempel pada diri kita dan kita belum diampuni oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam kesempatan lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya, istafti qalbak walau aftukan nas, minta fatwa kepada hatimu, lubuk hatimu, walaupun manusia sudah menasehatimu. Karena kita sebenarnya merasa, Bapak Ibu sekalian, setiap kita melakukan kesalahan, pasti orang beriman itu merasa gelisah, ada rasa tidak tenang, ada rasa galau, ada rasa risau. Dan biasanya kita juga tidak mau kalau yang kita lakukan itu diketahui oleh orang lain. Kalau itu dosa, kita rasa-rasanya malu untuk diketahui orang lain. Ini ciri-ciri dosa yang Rasulullah SAW, hati tidak tenang dan kita takut itu ditahu orang lain. Nah, bagaimana kita bisa merasa kita banyak berharap? Maka kalau kita tidak tenang, kalau kita selalu gelisah, evaluasi, adakah yang dosa-dosa yang pernah saya lakukan belum minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW menyampaikan salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa. Idza tunibat kabair, kata Rasulullah SAW, selama orang itu menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar, maka perlu ekstra lagi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang menghapus dosa juga adalah siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman
dan mengharap hanya kepada Allah, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Sehingga besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan ini menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena sekali lagi, anak Adam itu khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu, kata Rasulullah, banyak dosanya, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertobat. Nah, Ramadan kita jadikan bulan pertobatan. Ramadan kita jadikan awal untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita kembali fitrah, kita kembali sebagai anak kecil yang tidak membawa dosa. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Puasa yang bagaimana yang menghapus dosa-dosa? Kata Rasulullah SAW, yang pertama imanan. Puasanya harus karena iman, harus memang didasari oleh dorongan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dan lain sebagainya. Puasanya harus beriman. Yang kedua, harus ihtisab Bapak Ibu. Harus hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan lagi musim ya. Banyak ibadah yang kita lakukan tetapi masih ada diganggu oleh bukan ihtisab itu. Terkadang kita puasa, kita enak kalau bercerita ke orang lain, alhamdulillah sudah puasa 10 hari tidak pernah bolong misalnya. Ini bisa mengganggu keikhlasan itu Bapak Ibu. Maka di kegiatan yang lain juga, habis taraweh kita selfie posting, alhamdulillah sudah 10 Ramadan tidak pernah bolong taraweh. Atau bahkan ketika umroh misalnya, alhamdulillah menangis air mata ini melihat Ka'bah misalnya. Untuk apa kita menceritakan ibadah-ibadah kita itu? Sedekah misalnya, kita cerita, enak kalau sedekah itu dilihat orang lain. Enak kalau kita melakukan kebaikan diceritakan kepada orang lain. Padahal tujuan kita beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lebih enak bercerita ke orang lain daripada memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita. Maka wajar saja kalau puasa kita banyak tidak diterima, kalau ibadah kita banyak diterima. Kenapa? Karena kita memang sering bermasalah dengan keikhlasan itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam beribadah itu kita harus menjaga keikhlasan itu, iman dan pengharapan itu di 3 sisi. Yang pertama, sebelum melakukan ibadah itu, sebelum melakukan puasa, kita memang tujuannya hanya iman, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai niatnya harus benar Bapak Ibu. Kalau niatnya sudah tidak benar, sebagus apapun proses yang kita lakukan, puasanya ngaji seharian misalnya, tidak ghibah, bahkan tidak melakukan apa-apa, hanya beribadah saja di 10 hari terakhir misalnya. Tapi kalau niatnya sudah ada nodanya, maka bisa tidak bermanfaat itu ibadah. Nah, kemudian setelah niatnya benar, proses sebelum masuk, ketika masuk selama ibadah itu juga harus benar. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beribadah, kita perhatikan aturan main beribadah itu. Kemudian yang kita perhatikan selama beribadah juga harus selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita membaca Al-Qur'an siang di bulan Ramadan, setelah ini mungkin kita baca Al-Quran, di kantor kita baca Al-Quran. Terkadang teman nyeletuk, sudah berapa juz baca Al-Quran? Wah, rajin betul, soleh betul. Nah, kalau kita masukkan ke hati kita, kita menjadi gembira dengan pujian orang itu, dan kita berlebihan, kemudian wah, tambahlah, ini sudah dipuji, ini sudah dianggap orang soleh, anda enak kalau tidak baca Al-Quran. Nah, itu bisa mengurangi, kalaupun tidak merusak, bisa akan mengurangi nilai keikhlasan kita. Tidak cukup sampai di situ, niatnya sudah lewat, sudah benar, sudah bagus, prosesnya sudah bagus, sudah benar. Bahkan ketika ada orang memuji kita, kita tidak masukkan ke hati. Biarlah orang itu berbicara apa saja, mau dinilai baik ya alhamdulillah, dinilai buruk juga tidak masalah, karena harapannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah selesai?
keikhlasan sampai di situ? Ternyata belum, Bapak Ibu. Setelah kita melakukan ibadah itu, ada yang harus kita jaga, yaitu keikhlasan itu, agar jangan sampai kita menyebut-nyebut apa yang kita lakukan itu. Selesai berpuasa, kemudian kita kabarkan ke orang, alhamdulillah ternyata sehat badanku sudah berpuasa 10 hari sehat, alhamdulillah tidak pernah batal puasanya, rekor ini. Nah, ini kita kalau bisa beribadah itu jangan disebut-sebut. Semakin kita sebut semakin berkurang atau bahkan hilang pahalanya. Kita sebut ke teman misalnya, alhamdulillah ketika bertemu teman saya sudah haji 2 kali. Masya Allah, luar biasa nikmatnya haji itu. Saya berubah jadi orang lebih baik. Alhamdulillah, tahun kemarin saya sudah umroh, tahun ini saya mau umroh lagi. Masya Allah, enak sekali di sana, beribadah di sana. Mata kita meleleh, misalnya menangis. Bacaan Al-Quran kita tambah laju kalau di sana itu, tambah enak. Nah, menceritakan kebaikan-kebaikan itu Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu dari aib ibadah, salah satu dari penyakit ibadah. Jadi 3 fase ini harus semuanya lolos Bapak Ibu. Niatnya harus benar, ketika proses juga keikhlasannya harus benar, ketika selesai juga harus benar Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi ada pertanyaan mungkin ya. Nanti kita untuk pertanyaan Bapak Ibu kita jawab setelah 10 menit lagi mungkin ya, sehingga ada 10 menit kita diskusi. Nah, kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW juga menyampaikan, ini hadis ini masih sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW berubah sedikit saja redaksinya. Kalau tadi man soma, yang berikutnya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siap, kalau yang pertama itu berpuasa dengan benar, yang kedua sholat tarawih dengan benar. Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita lebih serius lagi untuk mempersiapkan diri nanti malam sholat tarawih, terutama 10 malam terakhir. Jangan sampai ada satu malam pun, mari kita usahakan, jangan sampai ada satu malam pun kita ketinggalan sholat tarawih. Tentu kalau bisa kita sholat berjamaah. Kalaupun kita lagi perjalanan misalnya tidak bisa bersolat berjamaah, sempatkan sebelum tidur atau nanti sebelum sahur kita sholat tarawih. Sholat 11, sholat 20, 23, terserah Bapak Ibu sekalian. Silahkan ikut mana yang menurut Bapak Ibu sekalian dalilnya paling kuat. Nah, tetapi intinya jangan sampai tidak sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah janjikan menghapus dosa-dosa kita. Tentu di dalam sholat tarawih Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, lebih baik menurut hemat saya, lebih baik kita sholat semampunya 11 rakaat, tetapi dilakukan dengan khusyuk dan tenang, daripada kita memaksa 23 rakaat tetapi sholatnya bahkan meninggalkan tumakninah. Sekarang kan lagi heboh banyak Bapak Ibu ya, orang sholat yang lajunya minta ampun, luar biasa. Baca Al-Fatihah sampai baca suratnya tidak sampai 1 menit, 1 nafas Fatihahnya, kemudian ayatnya 1 nafas, rukuknya setengah nafas, sujudnya setengah nafas juga. Masya Allah, luar biasa. Nah, walaupun mungkin kalau kita berbicara sah tidaknya secara hukum fikih, yang penting ada diam di situ, dibacanya dengan baik, ya sah-sah saja. Tetapi kan beribadah itu bukan hanya sah tidak sah Bapak Ibu. Beribadah itu kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu mencintai yang bagus, yang indah, dan Allah itu akan menerima yang bagus-bagus saja. Termasuk juga ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa etika seperti itu susah rasanya untuk kita berharap lebih agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Ada hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang 2 tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, redaksinya berubah lagi. Kalau yang kedua tadi man qoma Ramadan, kalau yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda man qoma lailatal qadri
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah hapus dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis satu lagi dari Rasulullah SAW yang secara eksplisit menyampaikan ini menghapus dosa di bulan Ramadan adalah zakatul fitri tuhratun lisaim. Zakat fitrah itu membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lagwi warrafas, dari hilafnya berbicara kotor, hilafnya berbuat sia-sia. Jadi kan kami pernah menyampaikan ya pekan yang lalu bahwa Rasulullah SAW menyampaikan laisa siyam anit ta'am wasyarab innamas siyam anil lagwi warrafas. Puasa itu bukan hanya tentang tidak makan, tentang tidak minum, tetapi puasa itu juga menjaga dari buruknya lisan, dari buruknya tindakan. Kalau ada orang yang berpuasa lisannya masih melakukan keburukan, kalau ada orang berpuasa tindakannya masih melakukan tindakan sia-sia dan keburukan, maka dia terancam tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, rubba shaimin hadzuhu alju wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa dia dapatkan haus dan lapar saja. Wa rubba qaimin hadzuhu as-sahar. Dan banyak sekali orang yang bangun malam beribadah di malam hari yang dia dapatkan hanya lelah dan ngantuk saja. Nah, maka tentu setiap hari kita merasa tidak mampu untuk tidak menjamin tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari kita. Terkadang kita sudah sangat terpancing emosi sehingga kata-kata yang tidak pantas dari orang berpuasa keluar dari lisan kita. Terkadang tindakan sia-sia juga masih menghiasi hari-hari kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ada yang akan menghilangkan dosa-dosa itu, yaitu zakatul fitr, zakat fitri yang kita keluarkan. Zakat fitri selain penghapus dosa-dosa yang tadi kita lakukan dengan tidak sengaja atau sengaja itu, zakat fitri juga kata Rasulullah SAW wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fahuwa zakatun makbulatun. Siapa saja yang membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahuwa shadaqatun minas shadaqat. Maka itu hanyalah sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Artinya kalau membayarnya sebelum sholat jadi zakat fitrah. Kalau membayarnya setelah sholat itu sedekah biasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami ingatkan sekali lagi diri saya pribadi dan kita semua, mari kita serius meraih ampunan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha wa lam yughfar alaih." Celaka orang yang kata Rasulullah SAW, dia didatangi bulan Ramadan, kemudian dia ditinggal Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Kenapa demikian? Karena memang banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dimaksimalkan, ternyata dia tidak memaksimalkan. Puasanya terkadang bolong, sekedarnya saja. Sholat tarawihnya juga tidak serius, sekedarnya saja. Zakatnya tidak ditunaikan mungkin. Kemudian berinfaknya tidak tambah baik dari hari-hari biasa. Baca Al-Qur'annya ditinggalkan. Maka orang ini kata Rasulullah SAW adalah orang yang celaka, yaitu dipertemukan dengan Ramadan kemudian ditinggalkan oleh Ramadan dalam keadaan belum diampuni. Bapak Ibu sekalian, kita sudah 1,5 jam lebih. Mungkin kami cukupkan dari pembahasan Ramadan adalah bulan ampunan. Tersebut tadi adalah hadis-hadis yang berbicara eksplisit ya, yang langsung menyebut bahwa kegiatan-kegiatan ini menghapus dosa di bulan Ramadan. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa
as-shaimun was-shaimin was-shaimat wadzakirin wadzakirat mukaffiro menghapus dosa-dosa ya. Jadi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang banyak berzikir itu menghapus dosa-dosa dan Allah sediakan pahala maghfiratu wa ajrun kabir. Allah hapus dosanya dan Allah sediakan pahala yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan pelebur dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, mungkin kita buka ya, Ustaz Komar, ada pertanyaan sepertinya. Ustaz Komar, gimana? Kita buka diskusi, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ada di chat ya, Ustaz Komar. Mohon bertanya Ustaz, apa saja yang Rasul amalkan ketika berbuka puasa dan waktu berbuka puasa? Dan apa yang dihindari atau tidak disukai Rasul ketika berbuka puasa dan waktu berbuka puasa? Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa? Insya Allah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, adab dalam berbuka puasa adalah ta'jilul fitr, mendahulukan atau cepat dalam berbuka puasa. Artinya apa? Ketika sudah tahaqqaqa al-ghurub, sudah jelas maghrib masuk, langsung jangan ditunda Bapak Ibu sekalian, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Silahkan baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftarku, atau baca doa zahamat dhama wa btala'atil uruq wa thabatal ajru, atau baca doa as'aluka Allahumma inni as'aluka an taghfirli. Kemarin sudah kita sampaikan, pekan yang lalu ya, pernah saya sampaikan dari kitab Fiqhus Sunnah bahwa ada 3 doa yang itu wurud dianggap datang dari Rasulullah SAW. Yang pertama doanya Allahumma inni as'aluka an taghfirli. Yang kedua Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Yang ketiga zahamat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu tentang kondisi atau status dari hadis-hadis ini. Hadis pertama dan kedua dianggap sahih sanadnya, tapi hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu dia nyampainya tabi'in saja, bukan sahabat yang menyampaikan. Tabi'in saja langsung menyampaikan Rasulullah pernah menyampaikan, tetapi riwayatnya sahih ke belakangnya. Sehingga kata para ulama, contohnya Imam An-Nawawi, tidak masalah kalau hadis seperti itu diamalkan. Yang penting bukan untuk halal haram, yang penting bukan untuk masalah akidah. Kalau untuk fadhail a'mal, para ulama mazhab sepakat itu boleh diamalkan. Nah, doa yang ketiga hadisnya kebanyakan ulama menganggap hadis ini paling sahih di antara yang kedua tadi. Tetapi yang paling penting adalah ketika berbuka Bapak Ibu sekalian, bahkan hendak berbuka disunnahkan banyak berdoa. Kata Rasulullah SAW, salah satu la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka doanya tidak ditolak. Yang kedua al-imamul adil, pemimpin yang adil doanya tidak ketolak. Yang ketiga du'aul madlum, doanya orang yang dizalimi tidak tertolak. Nah, itu Bapak Ibu, yang pertama kita sepakati dulu bahwa yang disunnahkan ketika berbuka adalah memperbanyak doa. Adapun doa apa saja yang kita baca, doa meminta keselamatan dunia dan akhirat, maka kita lihat misalnya ketika orang berbuka pasti orang-orang ngangkat tangan, banyak berdoa. Ketika azan tiba langsung kita baca basmalah, kemudian berdoa yang tadi ya, silahkan dipilih yang mana. Tadi kami sudah sampaikan status hadisnya. Nah,
mana yang mau diamalkan ya terserah. Kalau kita biasa di Indonesia kebiasaan ya, kami juga dari kecil, dari sejak TK biasanya sudah diajarkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftaltu. Nah, hadisnya hadis mursal, tetapi riwayatnya menurut Imam Tirmidzi riwayatnya sahih, dan ulama juga bersepakat tidak masalah mengamalkan hadis mursal asalkan bukan untuk halal haram dan ibadah. Itu perbanyak berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dimakan? Rasulullah SAW memakan memakan kurma rutop kalau ada. Kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW memakan tamar, kurma kering. Yang paling disunnahkan kalau kita mau ikut Rasulullah SAW, makan kurma basah Bapak Ibu. Kurma yang masih basah. Biasanya di supermarket itu apa ya, kalau mereknya saya tidak tahu, tapi kurma yang biasa masih dijual dengan tangkai-tangkainya itu rata-rata masih masuk kategori kurma yang masih berair, kurma basah. Kalau kurma yang hitam kering itu sudah kurma kering. Tapi Rasulullah dikabarkan Rasulullah memakan kurma, kemudian Rasulullah SAW memakan, kalau tidak ada kurma basah, Rasulullah memakan kurma kering. Baru setelah itu Rasulullah SAW meneguk air. Setelah itu maka Rasulullah SAW memakan apa yang beliau inginkan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi urutannya seperti itu ya, makan kurma, minum air, baru makan apa yang kita mau. Atau Rasulullah SAW habis itu sholat, setelah sholat baru makan apa yang beliau ingin. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ada hadis yang Rasulullah SAW kalau asya lau quddimal asya faqda'u bih qabla shalah. Kalau makan malam sudah tersedia, maka mulai makan malam itu sebelum sholat. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini kalau kita lagi ada pertemuan misalnya, kemudian makanan sudah disiapkan, kalau tuan rumah menghendaki kita makan dulu, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW wala tujilus sholah, kata Rasul, wala tujilul asa lis sholah, jangan terburu-buru untuk menghabisi makannya untuk sholat. Artinya kita bisa agak santai di situ, makan sebisanya, kan setelah selesai baru kita tunaikan sholat. Kalau kasusnya makanan sudah disiapkan untuk kita makan. Tetapi kalau kita di rumah tentu kita bisa memilih. Kita ikutin cara Rasulullah SAW, makan kurma rutop kalau ada. Kalau tidak ada, yang penting kurma, baru minum air, makan ringan seperlunya, sholat. Setelah itu kita silahkan makan malam. Kalau tidak ada kurma, maka Rasulullah SAW minum air Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kedua ini yang kita sepakatin, makan Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak meneguk apa-apa. Misalnya nih, karena saya pernah ceritakan kasusnya banyak terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka YouTube itu ya, ada juga artis yang seperti itu. Saya makannya nanti habis selesai orang adzan, bahkan habis selesai sholat misalnya, biar tambah banyak pahalanya. Justru tidak berpahala itu Bapak Ibu. Jadi yang berpahala banyak itu kalau sudah jelas maghrib, sudah jelas ghurub, langsung baca basmalah, berdoa, makan. Itu yang paling sunnah. Karena manusia itu akan selalu berada di dalam kebaikan, ma'ajilul fitr wa ta'khirus sahur. Manusia itu kata Rasulullah selalu di dalam kebaikan selama mempercepat berbuka, tentu setelah nyata ya, dan mengakhirkan sahur. Sahur itu yang sunnah diakhirkan. Nah itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan sunnah-sunnah berbuka. Kita sudah jam 6:30 Bapak Ibu. Mungkin kalau ada satu lagi pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, silakan Pak. Oke. Oke Pak. Jadi bulan Ramadan ini sebagaimana tadi sudah kita banyak ya bacakan hadisnya, adalah bulan penghapus dosa. Apakah dengan kita masuk bulan Ramadan saja kita dihapus dosa-dosanya, atau kita juga tetap harus beristighfar? Artinya kita ingat, kita sesali perbuatan-perbuatan kita. Nah kalau dari zahir hadisnya Pak, yang penting kita lakukan keamalan-amalan tadi, berpuasa dengan benar,
taraweh dengan serius, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus dosa kita itu. Tapi ada catatannya ya, majtunibat kabair. Untuk dosa-dosa besar mungkin butuh perlakuan khusus, Pak, tidak otomatis terhapus. Ini hadis yang pertama tadi, walaupun kita mungkin tidak menspesialkan mengingat apa dosa-dosa, kalau dosa-dosa kecil insya Allah sudah akan dihapus, karena tahapannya kan sholat 5 waktu itu menghapus diantaranya, Jumat satu ke Jumat yang lain menghapus diantaranya, Ramadan ke Ramadan itu menghapus diantaranya. Dengan catatan kita memperlakukan Ramadan semestinya, siangnya sholat, siangnya puasa, malamnya sholat, sela-selanya disempatkan baca Al-Quran dan banyak berinfak. Nah, tetapi di bulan Ramadan kita kenal juga dengan bulan doa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu Pak, kan ada di Al-Baqarah ya. Kalau kita lihat di 185 ya kalau tidak salah. Nanti setelah 2-3 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas puasa, keempatnya Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang doa. Doa dan istighfar perbanyak. Istighfar ini kan doa ya. Maka istighfar itu tidak bisa dilepaskan dari bulan Ramadan. Meminta ampun, berdoa itu tidak bisa dilepaskan di bulan Ramadan. Karena ayat ke 188-nya Allah kembali berbicara tentang hukum puasa. Jadi di sela-sela hukum puasa Allah sampaikan khusus, wa idza sa'alaka anni ibadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yahtadun. Jadi di antara hukum berpuasa Allah sisipkan ayat tentang doa, tentang istighfar misalnya. Maka di bulan Ramadan tetap harus memperbanyak istighfar. Nah, itu Pak jawaban kami. Kalaupun tidak kita minta secara khusus, insya Allah Allah akan hapus. Tetapi doa, istighfar tidak bisa dilepaskan dari bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa. Itu mungkin Pak jawaban kami, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan-amalan kita dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh ampunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma aljaltu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi hadzal syahr. Allahumma barik lana fi hadzal syahr. Allahumma barik lana fi hadzal syahr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.